Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thalhah bin Ubaidillah merupakan salah satu dari 8 orang pertama yang memeluk Islam. Dan beliau adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW dengan perjalanan hidup yang penuh perjuangan dan beliau persembahkan untuk Islam. Sehingga akan menjadi hal baik jika kita meneladani sifat mulia yang dimilikinya. Thalhah bin Ubaidillah berasal dari Quraisy, lahir sekitar 16 tahun sebelum pengutusan Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang pemuda Quraisy yang memilih profesi sebagai saudagar. Meski masih muda, Thalhah punya kelebihan dalam strategi berdagang. Ia cerdik dan pintar, hingga dapat mengalahkan pedagang-pedagang lain yang lebih tua. Namun, hal itu tidak membuatnya sombong. Justru ia merasa sedih dan pusing dengan harta yang dimilikinya. Adapun kisah Thalhah bin Ubaidillah sampai akhirnya menjadi seorang muslim bermula ketika beliau bersama rombongannya menuju Syam untuk berniaga. Diceritakan, setibanya di Busra, para pedagang Quraisy masuk ke pasar yang ramai hendak berjual beli. Ketika mereka sedang berada dalam pasar yang ramai dengan para pengunjung dari segala tempat, Thalhah mengalami suatu peristiwa yang mengubah jalan hidupnya secara menyeluruh. Tiba-tiba seorang pendeta berteriak-teriak, "Wahai para pedagang, adakah di antara tuan-tuan yang berasal dari kota Makkah?" "Ya, aku penduduk Makkah," sahut Thalhah bin Ubaidillah. "Sudah munculkah orang di antara kalian, orang bernama Ahmad?" tanya pendeta itu. "Ahmad yang mana?" tanya Thalhah radhiyallahu an. "Ahmad ibnu Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini dia pasti muncul. Dia adalah penutup para nabi. Dan dia akan keluar, yakni hijrah dan mengungsi dari negerimu tanah haram. Pindah ke negeri berbatu-batu hitam, banyak pohon kurma. Negeri yang subur makmur, memancarkan air dan garam. Sebaiknya Anda segera menemuinya wahai pemuda," kata pendeta itu menjelaskan. Ucapan pendeta itu begitu membekas di hati Thalhah bin Ubaidillah, hingga tanpa menghiraukan kafilah dagang di pasar, ia langsung pulang ke Makkah. Setibanya di Makkah, ia langsung bertanya kepada keluarganya, "Ada peristiwa apa sepeninggalanku?" Muhammad bin Abdullah mengatakan dirinya sebagai nabi, dan putra Abu Quhafah, yakni Abu Bakar As-Siddiq, percaya dan mengikuti apa yang dikatakannya, jawab mereka. Rupanya, Thalhah bin Ubaidillah mengenal sosok Abu Bakar, bahkan berteman baik dengannya. Karena beliau adalah ahli sejarah Quraisy, yang dikenal sebagai seorang yang lapang dada, penyayang dan lemah lembut. Tanpa pikir panjang, Thalhah bin Ubaidillah langsung mencari Abu Bakar As-Siddiq. Dan setelah bertemu dengan Abu Bakar, Thalhah bertanya, "Benarkah Muhammad bin Abdullah telah menjadi nabi dan engkau mengikutinya?" "Benar," jawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW sejak peristiwa di Gua Hira sampai turunnya ayat pertama. Usai Abu Bakar As-Siddiq bercerita, Thalhah bin Ubaidillah ganti bercerita tentang pertemuannya dengan pendeta Busra. Abu Bakar As-Siddiq tercengang, lalu Abu Bakar berkata, "Marilah kita pergi menemui Rasulullah Muhammad SAW. Ceritakan kepadanya peristiwa yang engkau alami dengan pendeta di Busra. Dan dengarlah pula apa yang dikatakan Rasulullah SAW tentang agama yang dibawanya, supaya engkau tahu dan mengikutinya." Tanpa harus menunggu lama, Thalhah bin Ubaidillah pergi bersama Abu Bakar menemui Nabi Muhammad SAW. Setelah bertemu, Nabi menjelaskan tentang Islam dan membacakan beberapa ayat Al-Quran kepada Thalhah. Kemudian Rasulullah memuji akhlak Thalhah dengan kebaikan dunia dan akhirat. Dada Thalhah bin Ubaidillah terasa lapang untuk menerima Islam. Thalhah menceritakan pula kepada baginda Nabi pertemuannya dengan pendeta di Busra. Rasulullah SAW sangat gembira mendengar cerita dari Thalhah,
sehingga kegembiraan itu terpancar jelas dari wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah melihat akhlak dan sifat-sifat mulia kekasih Allah, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Thalhah langsung mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Dengan syahadat itu, maka Thalhah bin Ubaidillah tercatat sebagai orang keempat yang menyatakan Islam di hadapan Abu Bakar. Ketika Thalhah bin Ubaidillah memilih untuk menjadi muslim, beliau harus mendapati beragam tantangan. Tak terkecuali dari keluarganya yang merasa sangat kecewa dan tak rela mendengar kabar ini. Mereka mengeluh, gelisah dan berkeluh kesah. Dan yang paling sedih ialah ibu Thalhah sendiri. Ibunya mengharapkan Thalhah menjadi pemimpin bagi kaumnya, karena si ibu telah melihat bakat yang terkandung dalam pribadi anaknya, tinggi dan mulia. Orang-orang sepersekuan dengan Thalhah berusaha keras mengembalikannya ke dalam agama nenek moyang mereka, yakni agama berhala. Tetapi mereka tidak berhasil, karena pendirian Thalhah amat kokoh dan kuat. Bagaikan gunung karang yang terhunjam dalam perut bumi, tak dapat digoyahkan sedikit jua. Setelah mereka putus asa membujuk Thalhah dengan cara lemah lembut, akhirnya mereka bertindak kasar dengan menyiksa dan menyakitinya. Siksaan demi siksaan mulai mendera tubuh anak muda yang santun itu, tak terkecuali ibu kandungnya sendiri. Sebagaimana yang telah diceritakan oleh Mas'ud bin Kharash. Pada suatu hari, ketika aku sa'i antara Safa dan Marwah, aku melihat sekelompok orang menggiring seorang pemuda dengan tangan terbelenggu ke kudunya. Orang banyak itu berlari-lari di belakang pemuda tersebut, sambil mendorongnya, memecut dan memukuli kepalanya. Bersama orang banyak itu, terdapat seorang wanita lanjut usia, meneriaki si pemuda dengan caci makian. Aku bertanya, "Mengapa pemuda itu?" Mereka menjawab, "Pemuda itu Thalhah bin Ubaidillah. Dia keluar dari kepercayaan nenek moyang, lalu mengikuti Muhammad anak Bani Hashim." Aku kembali bertanya, "Siapa wanita tua itu?" "As-Sa'bah binti Al-Hadrami, ibu kandung pemuda itu," jawab mereka. Kemudian Naufal bin Khuwailid yang dijuluki sebagai Asadul Quraisy, yakni singa Quraisy, berdiri di hadapan Thalhah dan mengikatnya dengan tali. Kemudian diikatnya pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sesudah itu, kedua-duanya disatukannya, lalu diserahkannya kepada para jagoan dan tukang pukul kota Makkah untuk disiksa sesuka hati mereka. Maka sejak itu, Thalhah dan Abu Bakar digelari Al-Qarinain, yakni sepasang sahabat yang terikat. Hari demi hari berjalan terus, satu peristiwa dan peristiwa yang lain sambung menyambung. Thalhah bin Ubaidillah semakin hari semakin dewasa. Cobaan-cobaan yang dialaminya karena mempertaruhkan agama Allah dan Rasul-Nya tambah meningkat dan semakin besar pula. Tetapi bakti dan perjuangan Thalhah untuk menegakkan agama Islam dan membela kaum muslimin semakin tumbuh dan tambah meluas, sehingga kaum muslimin menggelarinya Asy-Syahidul Hayy, yakni syahid yang hidup. Dan Rasulullah menjulukinya dengan Thalhah al-Khair, yakni Thalhah yang baik, atau Thalhah al-Jaud, Thalhah yang pemurah, dan Thalhah al-Fayyad, Thalhah yang dermawan. Setiap nama julukan itu mempunyai latar belakang kisah sendiri-sendiri, yang masing-masing tidak kalah penting dari yang lain. Adapun nama julukan Asy-Syahidul Hayy, yakni syahid yang hidup, diperolehnya dalam perang Uhud. Bila diingatkan tentang perang Uhud, Abu Bakar radhiyallahu an selalu teringat pada Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Beliau berkata, "Perang Uhud adalah harinya Thalhah radhiyallahu an." Dan inilah kisah Thalhah bin Ubaidillah yang mendapatkan julukan sang mata elang dari perang Uhud, dan juga dijuluki sebagai Asy-Syahidul Hayy, yakni syahid yang hidup. Diceritakan, ketika tentara muslim berdesak mundur,
Dan Rasulullah SAW dalam bahaya akibat ketidakdisiplinan pemanah-pemanah dalam menjaga pos-pos di bukit. Di saat itu pasukan musyrikin bagai kesetanan merangsek maju untuk melumat tentara muslim dan juga Rasulullah SAW. Tetapi kaum muslimin dengan sekuat tenaga melindungi Rasulullah SAW, melindungi dengan tubuhnya, dengan daya upaya. Mereka rela terkena sabetan, tikaman pedang dan anak panah. Tombak dan panah menghujam mereka, tetapi mereka tetap bertahan melawan kaum musyrikin Quraisy. Salah satu di antara mujahid yang melindungi Nabi adalah Thalhah radhiyallahu an. Ia berperawakan tinggi dan kekar. Ia ayunkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. Ia melompat ke arah Rasulullah SAW yang tubuhnya berdarah. Dipeluknya Rasulullah dengan tangan kiri dan dadanya. Sementara pedang yang ada di tangan kanannya ia ayunkan ke arah lawan yang mengelilinginya, dan ia tidak mempedulikan maut. Alhamdulillah, Rasulullah SAW pun selamat. Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an memang merupakan salah satu pahlawan dalam barisan tentara Uhud. Ia siap berkorban demi membela Nabi SAW. Ia memang patut ditempatkan pada barisan depan, karena Allah menganugerahkan kepada dirinya tubuh kuat dan kekar, keimanan yang teguh, dan keikhlasan kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perang itu, Rasulullah mengalami patah taring, kening dan bibirnya terluka, sehingga darah mengucur di muka Rasulullah. Karena itu Thalhah menerkam musuhnya dan menghalau mereka sekuat tenaga supaya mereka tidak dapat menghampiri Rasulullah SAW. Kemudian Thalhah kembali ke dekat Rasulullah, lalu dinaikkannya Nabi sedikit ke bukit. Dan saat Rasulullah SAW ingin dinaikkan ke sebuah batu, Rasulullah sempat tergelincir 3 kali. Dengan tubuh yang berlumuran darah, Thalhah membungkukkan badannya seraya berkata, "Ya Rasulullah, naiklah ke atas batu itu dengan badanku sebagai tumpuannya." Rasulullah pun naik, seraya meneteskan air mata. Sesudah itu, Thalhah bin Ubaidillah kembali menyerang musuh, sehingga ia berhasil menyingkirkan mereka dari Rasulullah SAW. Abu Bakar berkata, "Saya dan Abu Ubaidah bin Jarrah ketika sedang berada agak jauh dari Rasulullah. Setelah kami tiba untuk membantu, baginda Nabi berkata, 'Tinggalkan aku, bantulah Thalhah, kawan kalian.' Kami dapati Thalhah berlumuran darah yang mengalir dari seluruh tubuhnya. Di tubuhnya terdapat 79 luka, bekas tebasan pedang atau tusukan lembing dan lemparan panah. Pergelangan tangannya putus sebelah, dan dia terbaring di tanah dalam keadaan pingsan. Begitulah kisahnya, sehingga Thalhah dijuluki Asy-Syahidul Hayy, yakni syahid yang hidup. Dan sejak peristiwa Uhud itu juga, Thalhah mendapat julukan sang mata elang dari Uhud. Adapun kewafatan Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Sewaktu terjadi perang Jamal, Thalhah berada di pihak lain bertemu dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dan Sayyidina Ali memperingatkan agar beliau mundur ke barisan paling belakang. Akan tetapi sebuah panah mengenai betisnya, maka beliau segera dipindahkan ke Basrah. Dan tidak berapa lama kemudian, karena lukanya yang cukup dalam, beliau pun wafat. Thalhah bin Ubaidillah wafat pada usia 60 tahun dan dimakamkan di suatu tempat dekat padang rumput di Basrah. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat radhiyallahu anhum, "Orang ini termasuk yang gugur, dan barang siapa senang melihat seorang syahid berjalan di atas bumi, maka lihatlah Thalhah." Hal itu juga dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya." Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah perjuangan sahabat Nabi, yakni Thalhah bin Ubaidillah.
Mudah-mudahan kita dapat meladani sikap dan keteguhan iman dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu.